Ini cara yang pertama ya, atau cara yang konvensional. Jadi ini cara yang pertama. Banyak sekali yang bertanya kepada Andrew, Pak, bagaimana caranya saya bisa menjual dulu tanpa memiliki barang? Itu pertanyaannya kan? Oke, menjual dulu ya, belinya belakangan. Nah, konsep ini yang harus teman-teman pahami, kedua konsep ini. Apakah saya memperdagangkan strategi yang tepat? Apakah saya benar-benar tahu apa yang saya lakukan? Nah, mari kita bahas pertanyaan ini secara langsung, teman-teman ya. Jadi yang nomor satu, ya, apakah saya trading dengan strategi yang benar? Nah, ini tentunya dalam trading kita harus selalu melakukan sebuah uji coba. Banyak trader yang tidak menyadari sejak awal kondisi pasar itu berubah seiring waktu. Sebagai spekulator mata uang, Anda dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menganalisa pasar tertentu yang sesuai dengan strategi Anda pada saat waktu itu. Tetapi kemungkinan ini akan berubah dan terjadi seperti tidak ada yang menguntungkan teman-teman. Jadi begini teman-teman, dalam menguji coba strategi tentu banyak sekali faktor yang kita harus perhitungkan. Andrew sarankan buat pemula, ya, Andrew coba tulis di papan. Nah, apabila teman-teman adalah pemula dalam pasar forex, Andrew sarankan teman-teman harus latihan dulu, belajar dulu. Minimal apa? Ya, syarat yang teman-teman harus lakukan sebelum teman-teman terjun ke dalam pasar forex adalah pertama, ya, harus belajar demo account. Oke, demo account ini sengaja dibuat adalah sebagai account virtual, di mana kita bisa menguji coba strategi kita, di mana kita bisa belajar untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam MetaTrader, ya. Maka buat pemula, cobalah belajar menggunakan demo account dulu. Apabila teman-teman sudah bisa menggunakan demo account, lalu langkah selanjutnya adalah teman-teman harus bisa make profit, ya, make profit. Nah, ya, make profit artinya teman-teman harus bisa bikin profit, ya. Bikin profit jangan cuma 1-2 kali. Harus berulang-ulang, ya, minimal. Ini minimal ya, teman-teman latihan 1 minggu, ya. Nah, teman-teman latihan 1 minggu, ya kan, bisa bikin profit secara konsisten, ya. Strateginya apa? Buatkan strategi yang baku, ya. Buat strategi yang baku, uji coba selama 1 minggu. Ketika berhasil, ya, teman-teman lihat berapa persen. Ya, berapa persen keakuratannya, berapa persen, ya, tingkat probability profitable-nya, ya, itu harus diuji coba. Nah, ketika teman-teman yakin, ya, baru teman-teman masuk dari demo account, baru teman-teman masuk ke real account, ya, real. Nah, ketika teman-teman masuk di real, harus menggunakan strategi yang sama, ya. Tetapi apabila demo aja masih fail, atau demo aja kita masih loss, ya, atau loss, ya, maka teman-teman jangan pernah langsung masuk ke real. Kenapa? Demo aja loss, masa teman-teman langsung masuk ke real? Hasilnya juga pasti minus, teman-teman, ya. Jadi itu. Nah, ini ada contoh ya, contoh chart sempurna dari hal ini dapat dilihat saat membandingkan Euro USD pada tahun 2017 dengan pasangan mata uang yang sama pada paruh pertama 2019. Jadi pada tahun 2017 Euro USD dalam tren naik yang kuat untuk sebagian besar tahun tersebut. Nah, strategi pengujian kembali tren perdagangan secara alami akan menghasilkan hasil yang menarik dan setiap trader akan melihat untuk menerapkan strategi seperti itu. Nah, di sini kita lihat di dalam PowerPoint yang Anda sudah buat ya. Di sini adalah chart euro ya. Chart euro ini kita menampilkan satu indikator yang sangat-sangat simpel, yaitu moving average. Di mana cara baca dari moving average ini adalah seandainya moving average berada di bawah dari candlestick, artinya tren tersebut adalah masih bullish ya. Jadi ini contoh dari PowerPoint yang Anda mau maksud. Nah,
Ini adalah gambar euro juga, tapi ini merupakan gambar yang sangat berbeda dan dapat dilihat di samping saat euro USD diperdagangkan sideways selama 6 bulan. Pada tahun 2019 mempersulit bagi trader, tren baru ya. Jadi moving average yang kita pakai ini adalah moving average 200 dan teman-teman bisa lihat hari berwarna merah membantu titik-titik ini karena memotong harga berkali-kali gagal memberikan signal yang jelas. Jadi gini, moving average itu sangat tidak cocok apabila kita gunakan dalam market yang sideways. Jadi yang disarankan teman-teman kalau mau menggunakan moving average, kita harus menggunakan moving average pada saat market sedang trending. Apabila sering di break tapi gagal, ya Andrew rasa teman-teman harus menggunakan alat yang lain. Jadi itu merupakan salah satu contoh alat yang kita bisa gunakan dalam menganalisa. Ya, banyak sekali indikator-indikator standar yang sudah disediakan oleh platform baik MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5. Ataupun teman-teman yang mau lebih expert, banyak sekali indikator-indikator custom yang Andrew bisa berikan kepada teman-teman yang tentu kalau indikator custom itu dia memiliki akurat yang jauh lebih baik ya, rata-rata itu 80%. Nah, sementara kalau indikator standar itu antara 60 sampai 70% itu paling mentok. Nah, untuk itulah banyak sekali muncul indikator yang sifatnya custom karena indikator custom adalah indikator penyempurnaan dari sebuah indikator yang standar. Nah, yang kedua adalah apakah saya benar-benar tahu apa yang saya lakukan ya? Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena akan tergantung pada pengetahuan dan kesiapan masing-masing trader. Karena pertanyaan ini tidak dapat dijawab, ya. Hal ini terbaik berikutnya yang harus dilakukan adalah melihat kesalahan orang lain, belajar darinya dan hindari membuat kesalahan perdagangan yang sama. Pahami di mana letak kesalahannya dan membuat penyesuaian yang diperlukan adalah langkah pertama untuk trading layaknya profesional. Jadi sebagai trader teman-teman ya, kita harus tahu apa yang kita lakukan. Apabila kita melakukan pembelian, kita harus tahu dasarnya apa kita melakukan pembelian. Contoh misalnya, saya beli karena trennya sedang bullish. Nah, ketika kita menyatakan trennya sedang bullish, harus ada data, harus ada visual yang memperkuat pendapat teman-teman. Contohnya, moving average berada di bawah dari candlestick atau parabolic SAR berada di bawah dari candlestick. Nah, itu merupakan data visual yang kita bisa pakai untuk memperkuat keyakinan kita sendiri. Ya, jadi kita harus benar-benar tahu kenapa kita beli, kenapa kita jual, kenapa kita stop loss di sini, kenapa kita take profit di sini. Harus ada data visual, harus ada benar-benar chart yang mendukung atas action atau transaksi yang kita lakukan. Itu teman-teman. Nah, berikut ini Andrew memberikan 4 tips ya, berspekulasi seperti trader yang sukses dan kembali ke jalurnya. Nah, yang pertama ya, jangan biarkan risiko mengubah perilaku Anda. Maksudnya apa ya? Jadi hambatan psikologis terbesar bagi trader adalah persepsi kerugian dan konsep kalah. Ya mungkin aja pernah trauma teman-teman ya. Salah satu cara untuk mengelola emosi Anda adalah dengan menerapkan trailing stop atau dengan manual memindahkan stop loss Anda yang ada saat pasar bergerak sesuai dengan keinginan Anda. Dengan cara ini trader dapat bersantai mengetahui bahwa mereka mencapai titik impas dan setiap pergerakan lebih lanjut yang menguntungkan Anda adalah murni dari keuntungan. Jadi salah satu dari fitur dari MetaTrader yaitu adalah yang disebut dengan trailing stop. Di mana trailing stop ini adalah fitur lanjutan ya yang jauh lebih canggih daripada stop loss. Kalau stop loss kan dia hanya stagnan ya. Misalnya kita stop loss di harga berapa gitu kan. Tapi kalau trailing stop ketika kita beli harganya naik, nah trailing stop ini bisa mengikuti. Nah, sehingga ketika harga berbalik turun, dia akan mengeksekusi pada saat kita profit. Nah, itu adalah gunanya dari trailing stop, teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah bawa pola pikir positif ke grafik setiap hari. Nah, jadi dalam trading itu kita harus positive thinking, ya.
Memang Endo tahu dalam trading itu pasti ada sedikit rasa trauma, ada sedikit rasa takut, rasa ragu-ragu, tapi buang itu dulu. Kalau teman-teman sudah takut, teman-teman sudah trauma, teman-teman sudah ragu, Endo sarankan jangan trading. Karena kalau teman-teman sudah memiliki trauma, sudah memiliki rasa takut, ragu-ragu, apapun yang kita lakukan di dalam market pasti hasilnya akan salah, pasti hasilnya akan loss gitu ya. Jadi sebelum kita trading kita harus positif thinking dulu ya. Nah, kunci untuk menjaga pola pikir positif dalam perdagangan adalah melihat kerugian dengan cara yang sama seperti pemilik bisnis melihat pengeluaran. Karena begitu teman-teman telah belajar untuk rugi dengan benar. Dan setelah teman-teman belajar untuk menjaga kerugian dalam lingkup gambaran yang lebih besar, Anda telah membahas aspek terbesar dari psikologi perdagangan. Intinya begini teman-teman. Apabila teman-teman memutuskan untuk trading, pastikan teman-teman menggunakan uang yang siap untuk rugi. Jangan pernah teman-teman trading dengan uang yang teman-teman pakai rutin. Ya, uang untuk istri, uang dapur, uang anak sekolah, uang cicilan mobil, uang cicilan motor, uang cicilan rumah, jangan pernah pakai itu. Jadi kalau teman-teman mau trading, teman-teman harus menyiapkan dana yang benar-benar tidak terpakai dan dana yang siap rugi. Kalau teman-teman punya dana seperti itu, boleh trading. Tapi kalau teman-teman nggak punya dana seperti itu, Endo sarankan jangan pernah menyentuh trading, karena trading itu adalah instrumen investasi yang resikonya paling tinggi. Karena resikonya paling tinggi, returnnya juga paling tinggi. Jadi yang disarankan buat teman-teman yang mau mulai trading, siapkan dulu dana yang tidak terpakai. Istilahnya uang yang benar-benar free, yang benar-benar kalau kita loss, kita tidak akan terganggu ekonominya. Uang yang teman-teman siap untuk kalah. Ketika kita kalah, kita tidak sakit hati, tapi ketika kita profit, kita happy. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah temukan keseimbangan antara ketakutan dan keserakahan. Nah, kedua dorongan ini dapat memiliki pengaruh besar dalam cara kita menjalani hidup. Tidak hanya dalam trading, saat trading rasa takut dan keserakahan dapat merugikan. Karena dapat mengaburkan penilaian Anda dan mengarah pada keputusan yang buruk. Nah, dalam trading ya pasti kita punya rasa takut. Lawan dari takut adalah kita memiliki rasa yang serakah. Andrew akan menjelaskannya di dalam papan berikut ini. Ya, harga kita beli 1830, kita prediksi harga ke atas. Ya memang benar ya harga ke atas, tapi kan dalam kenyataan dia begini bergerak. Nah, dia begini kan? Nah, begini gini kan? Nah, begini kan? Akhirnya waktu kita beli di 1830, dia turun ke 1800. Di sini takut, dan akhirnya karena kita takut, kita akan melakukan cut loss. Nah, jadi inilah yang disebut dengan trading plan. Kita mau beli di mana, kita jual di mana, kita stop loss di mana, dan kita take profit di mana.